Satu faktor utama yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi adalah A. Ilmu sosial lainnya dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah sosial, B. Perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa, C. Terjadinya migrasi besar-besaran bangsa Eropa menuju Amerika, D. Peperangan yang antar negara-negara Eropa pada Perang Dunia I, E. Berakhirnya kekuasaan Islam di Eropa. Perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa menjadi faktor utama yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi, karena pada masa itu terjadi transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Revolusi industri, perkembangan kapitalisme, urbanisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran pada masa pencerahan, merupakan beberapa contoh perubahan yang terjadi. 2. Penyebutan kata kamu, dalam berkomunikasi kepada orang tua bagi masyarakat Sumatera Selatan, termasuk kategori bahasa yang dianggap sopan, namun bagi masyarakat Lampung penyebutan kata, kamu, dalam berkomunikasi dengan orang tua dianggap kurang bahkan tidak sopan. Sebagai ilmu pengetahuan sosiologi menanggapi fenomena tersebut harus bersifat A. Empiris, B. nonetis, C. kumulatif, D. teoritis, E. metodologis. Penyebutan kata kamu dalam berkomunikasi dengan orang tua yang dianggap sopan di Sumatera Selatan, namun dianggap kurang bahkan tidak sopan di Lampung, adalah fenomena budaya yang dapat dianggap sebagai perbedaan norma atau aturan sosial dalam masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi bersifat nonetis dalam menanggapi fenomena tersebut, artinya sosiologi tidak membuat penilaian moral tentang mana yang benar atau salah, sopan atau tidak sopan, tetapi lebih kepada memahami dan menjelaskan fenomena tersebut secara objektif dari sudut pandang sosial dan budaya. 3. Akhir-akhir ini terjadi gejala kelompok sosial yang ajarannya menyimpang dari norma umum. Masih banyak anggota masyarakat yang terkecoh dan masuk dalam kelompok tersebut. Penelitian sosial dilakukan untuk mengetahui sikap anggota masyarakat terhadap gejala tersebut dengan mewawancarai tokoh masyarakat. Dalam hal ini sosiologi berfungsi sebagai A. Perencanaan sosial, B. Penelitian sosial, C. Pemberdayaan sosial, D. Pengevaluasi program, E. Pendidik masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi berfungsi sebagai penelitian sosial yang bertujuan untuk memahami fenomena kelompok sosial yang ajarannya menyimpang dari norma umum. Melalui penelitian ini, sosiologi dapat menggali informasi tentang sikap anggota masyarakat terhadap kelompok tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka bergabung atau terkecoh oleh ajaran kelompok tersebut. Penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan strategi atau intervensi sosial untuk mengatasi gejala tersebut. 4. Seorang sosiolog melakukan penelitian untuk melihat penyebab tingginya laju urbanisasi di kota-kota besar pasca Idul Fitri. Hasilnya, ternyata mereka melakukan urbanisasi karena untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan melanjutkan pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi pokok bahasan sosiologi adalah A. Tindakan sosial, B. Fakta sosial, C. Hayalan sosiologi, D. Pengungkapan realitas sosial, E. Masalah-masalah sosial. Penelitian tersebut mencoba mengungkap realitas sosial, yaitu tingginya laju urbanisasi di kota-kota besar pasca Idul Fitri. Sosiolog mencoba memahami fenomena ini dengan melihat penyebab di balik tindakan urbanisasi tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, sosiolog berusaha mengungkap realitas sosial yang ada di masyarakat terkait dengan fenomena urbanisasi pasca Idul Fitri. 5. Sebagian besar masyarakat mengunjungi pasar modern untuk berbelanja barang kebutuhan sehari-hari setiap akhir pekan. Ketika suasana antrian sangat padat dan tanpa adanya arahan oleh petugas, sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai norma sosial setempat.
Berdasarkan deskripsi tersebut, norma sosial diciptakan dalam masyarakat untuk A. mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat modern, B. memperkuat identitas sosial kelompok dalam masyarakat, C. melaksanakan pengendalian sosial agar tercipta tertib sosial, D. membedakan kelompok sosial strata atas dan strata bawah, E. menghubungkan masyarakat lapis bawah dan lapis atas. Norma sosial diciptakan dalam masyarakat untuk mengendalikan perilaku anggotanya, agar sesuai dengan tuntutan sosial yang berlaku. Dalam konteks pasar modern yang padat, norma-norma tersebut membantu menjaga agar antrian tetap tertib dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga ketertiban sosial. 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan perilaku sosial yang menjunjung tinggi nilai, A. Keindahan, kedua pihak menggunakan pakaian seragam formal, B. Kebendaan, karena kedua pihak menggunakan pakaian yang mahal, C. Keilmuan, karena semua pihak menunjukkan capaian dalam studi, D. Kerjasama, karena kedua pihak telah menetapkan kesepakatan, E. Kasih sayang, karena kedua pihak menunjukkan ekspresi ceria. Gambar tersebut menunjukkan perilaku sosial yang menjunjung tinggi nilai keindahan, karena kedua pihak menggunakan pakaian seragam formal, yang bisa diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kesan yang indah atau estetis dalam interaksi sosial mereka. Pemilihan pakaian seragam formal ini dapat mencerminkan kesopanan, kebersamaan, atau kesatuan antara kedua pihak, yang secara tidak langsung juga dapat dianggap sebagai nilai keindahan dalam konteks sosial. 7. Untuk menghindari konflik yang semakin tajam, para pengurus OSIS di salah satu MA negeri menerima unsur-unsur dalam kepemimpinan OSIS yang baru, seperti sopan dalam tutur sapa, rapat tepat waktu, dan penerapan sanksi pada pengurus yang tidak berprestasi sehingga terjalin kerjasama yang baik antara ketua dan pengurus. Kerjasama seperti ini tergolong dalam A. Koalisis, B. Kooptasi, C. Bargaining, D. Gotong royong, E. Joint venture. Kooptasi adalah suatu proses di mana kelompok atau individu yang sudah berkuasa, atau memiliki kekuatan mengakomodasi kelompok atau individu lain ke dalam struktur kekuasaannya. Dalam konteks pengurus OSIS yang menerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan untuk menghindari konflik, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kooptasi di mana para pengurus OSIS yang baru diakomodasi ke dalam struktur kekuasaan untuk mencapai tujuan kerjasama yang lebih baik. 8. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan terjadi interaksi dalam bentuk A. Kontak primer dan komunikasi langsung, B. Kontak primer dan komunikasi tidak langsung, C. Kontak primer melalui media secara langsung, D. Kontak sekunder dan komunikasi langsung, E. Kontak sekunder dan komunikasi tidak langsung. Kontak sekunder mengacu pada interaksi yang melibatkan perantara atau media, seperti telepon atau surat. Namun, dalam gambar tersebut, terlihat dua orang yang berinteraksi secara langsung tanpa menggunakan media atau perantara lainnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai kontak sekunder dan komunikasi langsung. 9. Hampir setiap saat tayangan media televisi menawarkan barang kebutuhan sehari-hari, dengan berbagai fungsi dan penampilan yang menarik. Banyak anggota masyarakat yang tertarik dan terpengaruh untuk membeli meskipun kondisi ekonominya tidak mendukung. Mereka memaksakan diri untuk memiliki barang mewah secara kredit sehingga terlilit utang. Dilihat dari proses interaksi sosial tertentu yang dialami, contoh penyimpangan perilaku tersebut berhubungan dengan A. Lingkungan pergaulan yang konsumtif, B. Budaya menyimpang kelompok, C. Peran lembaga ekonomi yang efektif, D. Ekonomi keluarga yang sangat terbatas, E. Pola dan kebiasaan hidup individu.
Penyimpangan perilaku tersebut berkaitan dengan lingkungan pergaulan yang konsumtif, di mana individu cenderung terpengaruh oleh tayangan media yang menawarkan barang-barang mewah. Lingkungan yang konsumtif ini dapat mempengaruhi individu untuk memaksakan diri memiliki barang mewah, meskipun kondisi ekonominya tidak mendukung, sehingga mereka bisa terjebak dalam utang. 10. Terjadinya tsunami di daerah sekitar Selat Sunda pada Desember 2018, menimbulkan banyak kerusakan dan menyebabkan korban jiwa. Karena peristiwa ini, siswa-siswi MA di Provinsi Lampung menggalang dana berupa uang dan bahan makanan pokok, sehingga dana tersebut terkumpul dan disalurkan pada keluarga korban. Interaksi sosial dalam ilustrasi tersebut dipengaruhi oleh A. Simpati, B. Empati, C. Sugesti, D. Identifikasi, E. Imitasi. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan atau pengalaman orang lain. Dalam konteks ini, siswa-siswi MA di Provinsi Lampung menggalang dana dan bahan makanan untuk membantu korban tsunami di Selat Sunda, karena mereka merasa empati terhadap penderitaan yang dialami oleh korban. Mereka dapat merasakan dan memahami penderitaan korban tersebut, sehingga tergerak untuk membantu. 11. Beberapa anak kecil asyik bermain bersama teman-temannya. Ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi pembeli seperti layaknya sebuah pasar. Pembeli menggunakan uang dari daun dan barang yang dijual berupa pecahan genting. Sesungguhnya mereka belum mengerti makna sebenarnya dari kegiatan perdagangan tersebut. Contoh tersebut menunjukkan terjadi sosialisasi pada tahap A. Play stage, B. Game stage, C. Role play, D. Generalized authors, E. Preparatory stage. Tahap playstyle adalah tahap di mana anak-anak mulai bermain peran dan meniru perilaku orang dewasa, tanpa memahami sepenuhnya makna dari peran tersebut. Dalam contoh tersebut, anak-anak bermain bersama-sama dan meniru kegiatan perdagangan layaknya pasar, namun mereka belum sepenuhnya memahami makna sebenarnya dari kegiatan perdagangan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tahap play stage. Perhatikan gambar berikut. Dari kedua gambar tersebut, jika kita berperan sebagai siswa maka dapat kita bandingkan bahwa gambar 1 memiliki nilai yang lebih penting daripada gambar 2 karena A. Belajar mempunyai nilai dominan daripada bekerja, B. Bekerja bukan merupakan tanggung jawab utama, C. Belajar merupakan proses internalized value individu, D. Belajar merupakan tuntutan zaman sekarang, E. Belajar mempunyai nilai moral yang lebih tinggi. Dalam konteks gambar-gambar tersebut, belajar, gambar 1, dianggap memiliki nilai yang lebih penting daripada bekerja, gambar 2, karena belajar dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Pendidikan dan pembelajaran dianggap sebagai investasi pada diri sendiri dan masa depan, sementara bekerja dianggap sebagai kegiatan yang lebih terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam banyak budaya, nilai-nilai moral yang tinggi seringkali terkait dengan pendidikan dan pengetahuan. 13. Seorang polisi memberhentikan dan memeriksa kelengkapan kendaraan, kemudian menindak yang melanggar. Pengendalian sosial ini disebut pengendalian, A. Preventif, B. Regresif, C. Persuasif, D. Koersif, E. Represif. Pengendalian sosial yang dilakukan oleh polisi dengan memberhentikan dan menindak pengendara yang melanggar, disebut pengendalian represif. Pengendalian represif melibatkan tindakan-tindakan penindakan atau hukuman terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma-norma sosial. 14. Perhatikan piramida struktur sosial berikut ini. Struktur sosial dalam masyarakat tersebut dibedakan atas dasar faktor A. Kelahiran dan kehormatan, B. Kehormatan dan kekayaan, C. Keturunan dan kekuasaan, D. Kekuasaan dan kehormatan, E. Kekayaan dan pengetahuan.
Piramida struktur sosial tersebut didasarkan pada faktor kekuasaan dan kehormatan. Struktur sosial dalam masyarakat seringkali didasarkan pada faktor-faktor seperti kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki seseorang, serta kehormatan atau status sosial yang mereka miliki dalam masyarakat. 15. Sebelum mengumpulkan data, peneliti perlu membuat instrumen pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang tersusun rapi sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menemui sumber data untuk melakukan tanya jawab dan mencatat hasilnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data penelitian tersebut tergolong jenis A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data empiris, D. Data kuantitatif, E. Data kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dalam kasus ini, peneliti membuat instrumen pengumpulan data, daftar pertanyaan, dan melakukan tanya jawab untuk mengumpulkan data secara langsung. 16. Diferensiasi sosial masyarakat Indonesia diantaranya nampak dalam beragamnya budaya kesenian tradisional. Diferensiasi sosial tersebut membentuk struktur sosial horizontal, artinya hubungan sosial antara kelompok umat yang berbeda agama didasari prinsip A. Keadilan sosial bagi masyarakat banyak, B. Kesempatan mendapatkan penghidupan, C. Kesamaan hak kewajiban, derajat, sosial, D. Kebebasan untuk menjalankan ajaran agama, E. Kesesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam konteks ini, diferensiasi sosial yang terlihat dalam beragamnya budaya kesenian tradisional di Indonesia membentuk struktur sosial horizontal, di mana hubungan sosial antara kelompok umat yang berbeda agama didasari oleh prinsip kesamaan hak dan kewajiban sosial, derajat sosial. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam struktur sosial. 17. Perhatikan gambar pelapisan sosial di bawah ini. Contoh yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu, A. Seorang pangeran dinobatkan sebagai putra mahkota kerajaan, B. Siswa yang rajin belajar akan memperoleh nilai ING bagus, C. Pengusaha butik dulunya bekerja sebagai buruh jahit, D. Warga biasa dapat menjadi bupati jika dipercaya oleh rakyat, E. Petani miskin yang ulet sekarang menjadi saudagar kedelai. Pada gambar tersebut, terdapat 3 lapisan sosial yang terdiri dari rakyat biasa, bangsawan, dan raja. Contoh yang sesuai dengan gambar tersebut adalah seorang pangeran dinobatkan sebagai putra mahkota kerajaan, yang menunjukkan perpindahan dari lapisan bangsawan ke lapisan raja. 18. Perhatikan ciri-ciri suatu kelompok di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas, yang membedakan kerumunan dengan kelompok sosial adalah nomor A1, 2, 3 dan 4, B1, 2, 4 dan 5, C1, 3, 4 dan 5, D1, 3 dan 5, E1, 3 dan 6. Perbedaan antara kerumunan dan kelompok sosial adalah tidak terorganisir. Kerumunan bisa tidak terorganisir, adanya interaksi sosial, terjadi di kedua kelompok, tidak memiliki alat pengendalian sosial, kerumunan tidak memiliki struktur atau mekanisme pengendalian sosial. 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mendapatkan kendala jika peneliti tidak bisa hadir. 2. Mempunyai kesulitan dalam mengolah data yang terkumpul. 3. Hanya mendapatkan data yang dituliskan oleh responden. 4. Mengalami kesulitan dalam mengembangkan pertanyaan tambahan. 5. Hanya dapat digunakan pada sumber data yang mampu baca tulis. Yang tergolong kekurangan kelemahan metode kuesioner antara lain A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5,
E. 3, 4, dan 5. Kekurangan kelemahan metode kuesioner adalah hanya mendapatkan data yang dituliskan oleh responden, mengalami kesulitan dalam mengembangkan pertanyaan tambahan, hanya dapat digunakan pada sumber data yang mampu baca tulis. 20. Penentuan judul penelitian sangat penting karena dalam judul tergambar objek dan subjek yang akan diteliti. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan judul adalah A. Keterbacaan judul, B. Keunikan masalah yang akan diteliti, C. Keberlanjutan hasil penelitian, D. Keterjangkauan peneliti, E. Manfaat judul yang dipilih. Dalam menentukan judul penelitian, hal pertama yang harus diperhatikan adalah keterjangkauan peneliti. Peneliti harus memastikan bahwa topik yang akan diteliti dapat dijangkau dengan sumber daya yang dimiliki, seperti waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap informasi atau objek penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 21. Seorang peneliti melakukan penelitian mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar pantai. Peneliti langsung ke daerah tersebut untuk mengetahui gambaran tentang kehidupan masyarakat di sana sekaligus untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan metodenya, penelitian tersebut termasuk ke dalam penelitian, A. Survei, B. Historik, C. Observasi, D. Eksploratif, E. Eksperimen. Dalam kasus ini, penelitian dilakukan dengan cara langsung mengamati dan mencatat perubahan sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar pantai. Metode ini termasuk dalam penelitian observasi, di mana peneliti mengamati fenomena yang terjadi tanpa melakukan intervensi atau pengaruh langsung terhadap objek penelitian. 22. Hasil tes mata pelajaran tertentu sebagai berikut. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa modus 7 menggambarkan nilai A rata-rata, B tertinggi, C menengah, D yang diperoleh siswa, E terbanyak dicapai siswa. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Dalam kasus ini, modus 7 menggambarkan nilai yang terbanyak dicapai oleh siswa dalam tes mata pelajaran tertentu. 23. Yanti sangat tertarik pada kehidupan masyarakat Baduy di pedalaman Banten, sehingga ia ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk mendapatkan data yang valid, Yanti menggunakan dua teknik penumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman untuk melakukan tanya jawab dengan informan. Sedangkan kuesioner dilakukan pada masyarakat Baduy yang sudah bisa membaca, sehingga pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Setelah dilakukan pengumpulan data diketahui bahwa teknik pengumpulan data yang lebih efektif adalah A. Kuesioner karena data yang terkumpul lebih mendalam dan rinci, B. Wawancara karena dapat mengumpulkan data lebih cepat dan murah, C. Kuesioner karena masyarakat Baduy tidak ada yang bekerja secara formal, D. Wawancara karena data yang didapatkan lebih detail dan mendalam, E. Wawancara karena langsung dapat melihat peristiwa di masyarakat Baduy. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih detail dan mendalam, karena interaksi langsung antara peneliti dan informan. Walaupun wawancara mungkin memakan waktu dan biaya lebih banyak dibandingkan dengan kuesioner, namun hasilnya cenderung lebih akurat dan mendalam, karena dapat mengeksplorasi pemikiran, pandangan, dan pengalaman informan secara langsung. 24. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan adanya mobilitas, A. Antar generasi vertikal turun, B. Antar generasi vertikal naik, C. Intragenerasi vertikal turun, D. Intragenerasi vertikal naik, E. Antar generasi horizontal.
Gambar tersebut mencerminkan adanya mobilitas antar generasi horizontal, di mana individu dari generasi yang sama, seperti saudara kandung, berada pada lapisan sosial yang berbeda. Dalam contoh tersebut, satu saudara memiliki pekerjaan yang lebih bergengsi, dokter, sementara saudara yang lain bekerja sebagai petani. 25. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan contoh di atas, yang termasuk konsekuensi negatif dari mobilitas sosial ditunjukkan oleh nomor A1, 2 dan 3, B1, 2 dan 4, C1, 2 dan 5, D1, 3 dan 4, E1, 3 dan 5. Konsekuensi negatif dari mobilitas sosial yang ditunjukkan oleh contoh di atas adalah terjadinya konflik antar kelompok partai, penjarahan akibat ketimpangan ekonomi, terjadinya perselisihan antar warga. 26. Beberapa faktor yang memengaruhi mobilitas sosial yaitu 1. Konflik dalam masyarakat yang tidak kunjung berhenti. 2. Rasa tidak puas dengan keadaan yang ada pada dirinya. 3. Tingkat kemiskinan dan kebodohan warga yang tinggi. 4. Perbedaan antar keyakinan, agama yang dianut masyarakat. 5. Keteguhan masyarakat untuk melestarikan budaya daerah. Dari faktor di atas, yang merupakan penghambat terjadinya mobilitas sosial adalah A1, 2 dan 3, B1, 2 dan 4, C1, 3 dan 5, D2, 4 dan 5, E3, 4 dan 5. Faktor-faktor yang merupakan penghambat terjadinya mobilitas sosial adalah tingkat kemiskinan dan kebodohan warga yang tinggi, perbedaan antar keyakinan, agama yang dianut masyarakat, keteguhan masyarakat untuk melestarikan budaya daerah. 27. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sering menimbulkan pertentangan antara pihak pengembang dan para pemilik lahan, yang sering disebut dengan konflik agraria. Konflik agraria ini kadang-kadang dapat diselesaikan dengan menghadirkan pemerintah selaku pihak ketiga, namun banyak pula yang penyelesaiannya konflik berakhir di meja pengadilan atau hukum. Upaya penyelesaian konflik ini disebut dengan A. Arbitrasi, B. Adjudication, C. Mediasi, D. Stalemate, E. Segregasi. Adjudication adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau hukum. Dalam konteks konflik agraria antara pengembang dan pemilik lahan, penyelesaian konflik seringkali melibatkan pengadilan atau hukum untuk menentukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. 28. Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, konflik tidak hanya terjadi pada masyarakat yang pernah berinteraksi, namun juga dapat terjadi pada kelompok yang belum pernah berinteraksi. Di bawah ini yang termasuk contoh konflik yang terjadi antara kelompok yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi adalah A. Antara guru dengan murid baru, B. Antara sahabat yang tidak pernah bertemu, C. Antara kelompok yang telah lama berinteraksi, D. Antara transmigran dengan penduduk asli setempat, E. Antara pemburu dengan binatang buruan. Konflik antara transmigran dengan penduduk asli setempat adalah contoh konflik yang terjadi antara kelompok yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi. Transmigran adalah orang yang pindah dari satu daerah ke daerah lain dalam satu negara, biasanya dalam rangka program pemerintah untuk mendistribusikan penduduk atau tenaga kerja ke daerah yang kurang berkembang. Konflik sering terjadi antara transmigran dan penduduk asli setempat karena perbedaan budaya, kebiasaan, atau persaingan sumber daya. 29. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, masyarakat harus mengubah cara dan sistem kerjanya. Dalam kegiatan mengolah hasil pertanian misalnya, masyarakat harus menggunakan teknologi modern untuk mendapatkan hasil yang lebih bermutu, sehingga mendapatkan harga yang tinggi. Ilustrasi tersebut menegaskan tentang perlunya modernisasi bidang pertanian untuk
A. Mendapatkan nilai tambah dari hasil pertanian, B. Meningkatkan jumlah petani tanaman pangan, C. Mengembangkan peralatan pertanian modern, D. Memperluas lahan untuk kegiatan pertanian, E. Membangun sistem pertanian monokultur. Modernisasi bidang pertanian dengan menggunakan teknologi modern dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian. Dengan menggunakan teknologi modern, hasil pertanian dapat lebih bermutu dan memiliki daya saing yang tinggi di pasaran, sehingga petani dapat mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk produk mereka. 30. Pengaruh globalisasi dalam penyaluran barang, jasa sangat kuat untuk mengubah perilaku masyarakat. Berbagai pasar modern menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan memberikan kenyamanan berbelanja. Pengaruh gejala globalisasi dalam bidang ekonomi tersebut nampak dalam hal A. Sentimen terhadap nilai mata uang asing dalam investasi, B. Kebebasan dalam berbusana dan melonggarnya etika pergaulan remaja, C. Mudah memperoleh barang konsumtif dari dalam dan luar negeri, D. Melemahnya pasar tradisional dalam usaha menarik konsumen lokal, E. Berkembangnya penggunaan bahasa asing dalam pergaulan remaja. Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, terutama terlihat dalam kemudahan akses terhadap barang konsumtif dari dalam dan luar negeri. Hal ini terjadi karena globalisasi membuka pasar yang lebih luas dan memudahkan arus barang dan jasa lintas negara. 31. Keberhasilan modernisasi tidak ditentukan oleh suksesnya bidang ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi modernisasi di bidang sikap dan nilai. Modernisasi dalam sikap dan nilai seperti A. Bersikap dan berperilaku seperti orang Barat, B. Menghargai kebudayaan yang berasal dari Barat, C. Menghargai waktu dan meningkatkan disiplin, D. Mempertahankan etos budaya, E. Menggunakan teknologi yang dimiliki dengan benar. Modernisasi dalam sikap dan nilai juga mencakup menghargai waktu dan meningkatkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena sikap dan nilai yang baik dapat membantu dalam mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 32. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki berbagai macam latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya karena kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau. Dengan kondisi masyarakat seperti ilustrasi, Indonesia seharusnya menerapkan bentuk masyarakat yang A. Tersegmentasi dan berkelompok sesuai dengan kesamaan agama, B. Membentuk komunitas sesuai dengan latar belakang suku, C. Berteman dengan orang-orang yang memiliki ras sama, D. Mau mewujudkan integrasi karena ada peraturan dan kepentingan, E. Selalu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, agama, dan budaya, penting untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Hal ini akan membantu menciptakan kerukunan dan harmoni antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. 33. Konsekuensi dari masyarakat yang cenderung majemuk yaitu setiap kelompok membawa identitas budaya masing-masing, kemudian dipraktekkan di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan sikap pentingnya pendidikan multikultural, sehingga potensi konflik horizontal di masyarakat dapat dikurangi atau dihindari. Berikut yang bukan menjadi acuan dalam pendidikan multikultural adalah A. Kemajuan yang dicapai suatu kelompok dalam masyarakat dipandang kemajuan bagi kelompok yang lebih luas. B. Adat istiadat merupakan tali pengikat kesatuan masyarakat. C. Pluralis budaya dianggap sebagai suatu yang eksotis. D. Pengakuan akan identitas budaya lain. E. Menghargai dan mengakui kemajuan kelompok lain dalam suatu masyarakat.
Dalam pendidikan multikultural, penting untuk menghargai dan mengakui keberagaman budaya serta kemajuan yang dicapai oleh setiap kelompok dalam masyarakat. Pluralisme budaya seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, tetapi sebagai realitas yang harus diakui dan diterima dalam membangun kerukunan dan harmoni antar kelompok. 34. Pandangan masyarakat yang primordial merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan masyarakat multikultural. Namun pandangan ini tidak akan muncul jika sikap masyarakat A. Tidak menganggap budaya sendiri yang paling baik, B. Tidak memandang remeh budaya masyarakat lain, C. Membangun kesetaraan gender dalam masyarakat, D. Memiliki orientasi untuk mengembangkan budaya di dalam masyarakat, E. Mencari kebudayaan yang masih asli. Pandangan primordial muncul ketika masyarakat cenderung menganggap budaya mereka sendiri sebagai yang paling baik, dan meremehkan budaya masyarakat lain. Jika masyarakat memiliki sikap yang terbuka dan tidak menganggap budaya sendiri sebagai yang paling baik, pandangan primordial dapat diminimalisir. 35. Di sebuah kompleks perumahan terdapat warga dari beberapa suku bangsa. Mereka hidup dalam satu lingkungan dengan budaya yang berbeda-beda. Ketika bertemu dengan orang yang sedaerah maka mereka saling berinteraksi secara baik, tetapi cenderung acuh terhadap orang dari daerah yang berbeda. Bahkan kelompok tersebut cenderung sering membicarakan dan mengkritik kebiasaan dari kelompok lainnya. Dari ilustrasi tersebut, perilaku yang seharusnya dilakukan agar terwujud harmoni sosial adalah A. Menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap simpati, B. Melakukan amalgamasi agar terjalin interaksi yang lebih dekat, C. Etnis yang dominan seharusnya dapat memaksakan budayanya, D. Menumbuhkan sikap kontravensi agar dari luar tetap terlihat baik, E. Saling berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Untuk terwujudnya harmoni sosial di kompleks perumahan dengan beragam suku bangsa dan budaya, penting untuk menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap simpati terhadap orang dari kelompok lain. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati antar anggota masyarakat. 36. Penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus membuka jalan baru bagi kemajuan peradaban dan kebudayaan benua. Banyak para imigran dari Eropa seperti Inggris, Perancis, Spanyol dan Portugis berdatangan dan menetap di sana. Benua ini yang dahulu dihuni penduduk asli yaitu suku Indian, lama-kelamaan menjadi terdesak karena datang para imigran tersebut. Bahkan kadang-kadang terjadi konflik antara imigran dan penduduk asli. Dari ilustrasi di atas yang menjadi faktor penyebab pertama terjadinya perubahan sosial budaya adalah A. Invention, B. Discovery, C. Konflik sosial, D. Bertambahnya jumlah penduduk, E. Migrasi. Penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus merupakan peristiwa penting yang membuka jalan bagi kemajuan peradaban dan kebudayaan benua tersebut. Penemuan ini memicu kedatangan para imigran dari Eropa dan menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya yang signifikan, termasuk konflik antara imigran dan penduduk asli suku Indian. 37. Perubahan mode pakaian dan mode rambut, termasuk dalam kategori sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil dengan ruang lingkup yang tidak luas dan tidak begitu berarti bagi masyarakat karena A. Tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, B. Selalu menguntungkan pedagang dan jasa cukur rambut, C. Hanya diikuti golongan tertentu, D. Tidak ada hubungan dengan bidang kebudayaan, E. Hanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder. Perubahan dalam mode pakaian dan mode rambut seringkali dianggap sebagai perubahan yang memiliki pengaruh kecil, karena bersifat lebih permukaan dan tidak begitu berarti dalam ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini karena perubahan ini lebih terkait dengan kebutuhan sekunder dan sering tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial atau budaya masyarakat secara keseluruhan.
38 berikut yang bukan faktor penghambat dari perubahan sosial budaya adalah A. Terisolasinya dengan masyarakat luar, B. Adanya vested interest dalam masyarakat, C. Kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitar, D. Prasangka terhadap hal-hal baru karena pernah dijajah, E. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Dalam konteks ini, kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitar sebenarnya tidak termasuk dalam faktor penghambat perubahan sosial budaya. Hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar seharusnya justru dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial budaya. 39. Dalam hubungan antar bangsa, negara besar yang kaya dan kuat cenderung memberi pengaruh besar pada masyarakat negara berkembang. Dalam bidang seni musik misalnya, gaya dan jenis musik dari negara maju menjadi tren di negara berkembang. Bagi masyarakat Indonesia, fenomena hegemoni budaya menjadi tantangan yang problematis. Permasalahan dampak globalisasi tersebut perlu direspon dengan penguatan kapasitas komunitas lokal. Misalnya, A. Mengadakan kegiatan seni budaya yang banyak menampilkan potensi komunitas lokal, B. Mengirim para pelajar untuk mempelajari semua cabang seni budaya masyarakat dunia, C. Memberikan insentif atau hadiah kepada masyarakat yang peduli kebudayaan setempat. D. Bekerja sama dengan banyak pihak yang mempunyai visi dan misi bagi komunitas budaya. E. Menyalurkan bantuan untuk pengembangan kesejahteraan anggota komunitas budaya. Untuk merespons dampak globalisasi dalam bidang seni musik yang cenderung mengarah pada hegemoni budaya dari negara maju, penguatan kapasitas komunitas lokal dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan seni budaya yang banyak menampilkan potensi komunitas lokal. 40. Proses globalisasi yang terjadi sangat dikendalikan dan didominasi oleh negara maju. Produk industri barang dan jasa dari negara yang berbudaya bebas banyak membanjiri pasar masyarakat berkembang, termasuk Indonesia. Bagi negara berkembang, globalisasi tersebut menimbulkan dampak negatif dalam bentuk A. Pola hidup konsumtif, B. Gaya hidup liberal, C. Ideologi sekuler, D. Orientasi hedonis, E. Sikap individualis. Globalisasi yang didominasi oleh negara-negara maju seringkali membawa dampak negatif terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah masyarakat di negara berkembang cenderung mengadopsi pola hidup konsumtif yang berlebihan. 1. Norma adalah seperangkat aturan dengan sanksi tertentu yang digunakan untuk memberi dorongan seseorang atau kelompok dalam mencapai nilai-nilai. Sebutkan 3 fungsi norma dalam masyarakat. Fungsi norma dalam masyarakat diantaranya, 1. Mengatur tingkah laku agar sesuai nilai yang berlaku, 2. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, 3. Membantu mencapai tujuan bersama, 4. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi ke masyarakat yang melanggar. 2. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian diperlukan data yang tepat dan akurat. Berdasarkan cara memperolehnya data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Jelaskan perbedaan cara memperoleh kedua data tersebut. Berdasarkan cara memperolehnya data terbagi menjadi 2 yaitu 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, cara memperolehnya yaitu observasi, wawancara, angket dan survei. 2. Pengumpulan. 3. Harmoni sosial sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Harmoni sosial menunjukkan kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat, sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, aman dan nyaman. Sebutkan 5 hal yang perlu dilakukan agar terciptanya harmoni sosial di masyarakat.
Hal-hal yang perlu dilakukan agar terciptanya harmonisasi sosial di masyarakat yaitu 1. Menyikapi perbedaan secara positif. 2. Memiliki sikap akomodatif. 3. Berjiwa demokratis dan menghargai HAM. 4. Komitmen terhadap kesepakatan. 5. Berempati terhadap penderitaan orang lain. 6. Peduli terhadap orang lain. 7. Menjaga penegakan hukum. 4. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya adalah adanya inovasi atau penemuan baru. Jelasakna mengapa penemuan baru bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Dengan adanya penemuan-penemuan baru, baik berupa suatu alat baru ataupun berupa suatu ide baru telah tercipta suatu pola kerja yang berbeda yang barangkali bisa lebih efisien dan efektif. 5. Masyarakat dunia tidak dapat menghindarkan diri dari dampak globalisasi dalam bentuk ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Sebagai negara berkembang, masyarakat Indonesia banyak menerima pengaruh dari dinamika ekonomi global yang diwarnai kompetisi. Jelaskan 2 dampak globalisasi terhadap ekonomi masyarakat Indonesia dan 2 strategi komunitas lokal untuk mengatasinya. Dampak globalisasi terhadap ekonomi masyarakat yaitu 1. Dampak positif yaitu mudah ekspor barang ke luar negeri dan kegiatan investasi di dalam negeri meningkat. 2. Dampak negatif yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor, kesenjangan sosial meningkat dan gaya hidup westernisasi. Strateginya yaitu meningkatkan pengalaman bersaing di tingkat internasional, menciptakan suatu produk yang kompetitif dan menarik perhatian para konsumen, menyiapkan mental untuk menghadapi para pesaing lainnya.